Pernahkah kalian bertanya, mengapa pembangunan di Indonesia seolah hanya berpusat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan? Setiap tahun, jutaan orang meninggalkan desa demi mencari pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan yang lebih baik di kota. Kota menjadi magnet ekonomi yang sangat kuat. Namun, pertanyaannya adalah, apakah desa memang ditakdirkan untuk tertinggal? Pernahkah kalian bertanya, mengapa pembangunan di Indonesia seolah hanya berpusat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan? Setiap tahun, jutaan orang meninggalkan desa demi mencari pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan yang lebih baik di kota. Kota menjadi magnet ekonomi yang sangat kuat. Namun, pertanyaannya adalah, apakah desa memang ditakdirkan untuk tertinggal? Padahal, Indonesia memiliki lebih dari 84.000 desa dan kelurahan yang menjadi rumah bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Jika desa tertinggal, maka pembangunan Indonesia tidak akan pernah benar-benar merata. Lalu, bagaimana cara mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dari desa? Dalam ilmu ekonomi, ada konsep yang disebut ekonomi aglomerasi. Sederhananya, aktivitas ekonomi cenderung berkumpul di satu tempat. Perusahaan, tenaga kerja terampil, infrastruktur, dan pasar saling berkumpul dan memperkuat satu sama lain. Mengapa perusahaan lebih suka berada di kota? Karena di kota, pasarnya besar, infrastruktur lebih lengkap, tenaga kerja terampil lebih mudah ditemukan, dan biaya distribusi menjadi lebih efisien. Akibatnya, investasi terus berdatangan, produktivitas meningkat, dan pertumbuhan ekonomi semakin cepat. Sementara itu, desa menghadapi tantangan yang berbeda. Akses pasar terbatas, biaya logistik tinggi, infrastruktur belum memadai, dan peluang ekonomi masih sempit. Tidak heran jika desa sering dikaitkan dengan kemiskinan dan ketertinggalan. Mayoritas desa di Indonesia masih bergantung pada sektor pertanian. Lebih dari 80% desa dan kelurahan memperoleh penghasilan utamanya dari sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, hingga perikanan. Ironisnya, justru para petani, pekebun, dan nelayan masih menjadi kelompok yang rentan terhadap kemiskinan. Data menunjukkan bahwa pada September 2025, jumlah penduduk miskin di desa mencapai 12,18 juta jiwa, lebih tinggi dibandingkan penduduk miskin di perkotaan. Padahal, sejak tahun 2015, pemerintah telah menggelontorkan dana desa hingga puluhan triliun rupiah setiap tahun. Dana desa memang telah membawa berbagai perubahan. Infrastruktur desa membaik, sarana air bersih meningkat, banyak BUMDes mulai berkembang, program ketahanan pangan dan pembangunan digital mulai dijalankan. Namun, pada tahun 2026, alokasi dana desa turun dari 71 triliun rupiah menjadi 60,5 triliun rupiah. Bagi banyak desa, pengurangan ini menjadi tantangan besar karena masih banyak desa yang sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Di beberapa wilayah Indonesia Timur, tingkat ketergantungan terhadap dana transfer bahkan mendekati 100%. Inilah yang disebut sebagai lingkaran setan pembangunan. Kota yang sudah maju akan terus menarik investasi, perusahaan besar, dan tenaga kerja berkualitas. Ketika peluang ekonomi semakin besar di kota, semakin banyak orang desa yang memilih merantau. Akibatnya, desa kehilangan generasi mudanya, sumber daya manusia produktif, dan potensi untuk membangun ekonominya sendiri. Sebaliknya, kota semakin maju karena terus mendapatkan tambahan tenaga kerja, investasi, dan inovasi. Pertumbuhan ekonomi nasional mungkin terlihat tinggi di atas kertas, tetapi manfaatnya tidak tersebar secara merata. Inilah trade-off dari ekonomi aglomerasi. Kota semakin maju, sementara desa berisiko semakin tertinggal. Lalu, apa yang harus dilakukan? Pertama, pemerintah pusat dan daerah harus berkolaborasi mempercepat pembangunan, termasuk infrastruktur fisik, internet dan digitalisasi, pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta akses pasar bagi produk desa. Pendidikan di desa juga tidak boleh hanya berorientasi mengirim anak-anak desa ke kota,
Sebaliknya, pendidikan harus membekali mereka dengan keterampilan yang relevan untuk mengembangkan potensi ekonomi di daerahnya sendiri. Kedua, penguatan kelembagaan desa sangat penting. BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih harus dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan pendampingan pendanaan serta evaluasi yang berkelanjutan, desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Pada akhirnya, membangun Indonesia tidak cukup hanya dengan membangun kota-kota besar, karena ketika desa berkembang, kesempatan ekonomi menjadi lebih merata, kemiskinan dapat ditekan, dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh gedung-gedung pencakar langit di kota, tapi juga oleh seberapa jauh kita mampu memberdayakan desa-desa di seluruh Nusantara. Jika desa maju, Indonesia pun akan maju. Menurut kalian, apa tantangan terbesar pembangunan desa di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena sekarang giliranmu bersuara.